Ya, kembali lagi pagi ini kami membahas mengenai masalah leukemia kronik, sesuatu penyakit yang perlu untuk kita pelajari karena banyak terjadi di antara kita semua. Namun sepertinya sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana? Pertanyaan mungkin singkat kali Bu ya. Ibu Erlina dari Medan. Ya, pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah sudah ada tadi katanya obat untuk leukemia sudah ada di Indonesia dan sudah bisa disuplai di seluruh Indonesia. Bagaimana dengan tadi saya dengar Ibu mengatakan kanker kelenjar getah bening juga telah bersama gitu ya. Ya. Apakah ada juga obatnya di Indonesia? Karena sekarang ini keponakan saya menderita kanker kelenjar getah bening dan sedang berobat di Malaysia di Penang. Kalau misalnya ada di Indonesia, kami mungkin akan kembali ke Indonesia untuk berobat ke Indonesia. Bagaimana itu? Iya. Oke, baik. Baik. Kalau bicara masalah obat, sempat tadi kita bicara satu hari mengeluarkan biaya berapa untuk obat? Cukup mahal loh, dan sangat mahal buat saya. Mahal saya. Iya. 1,3 kira-kira. 1,3 setiap hari. Setiap hari ya, setiap hari. Dan sudah 20 tahun berjalan. Enggak, ini kalau Pak Fajar dari tahun 2003. Tahun 2003. Karena kita baru bisa memasukkan ke Indonesia tahun 2003. Oh, Tapi oke. dengan tanpa teks itu sendiri nilainya lebih murah. Lebih murah Lebih, gitu ya. maksudnya tanpa? Tanpa teks Oh ya, tadi, tanpa free itu text-nya sudah itu ada pajak. gratis sama sekali. Jadi kalau secara komersil dibeli itu 1,3 dan itu harus diminum seumur hidup biasanya. Iya, baik. Seperti banyak yang mau nanya nih mengenai masalah kanker dan Tapi terus leukemia. belum menjawab Oh, belum. tadi. Iya. Gimana dok Heri? Dari Oke. ibu yang di Medan tadi. Ya tentunya kalau ditanyakan pengobatan insya Allah ada di Indonesia ada. Ya. Tetapi kita harus identifikasi lagi mengenai penyakit limfoma tadi atau penyakit kanker kelenjar getah bening tadi. Jenis selnya seperti apa dan kemudian nanti kita akan cari tahu lebih dalam lagi apakah memang ada ciri khas khusus dari keganasan kelenjar getah bening tadi yang mungkin memang lebih menjuruskan pada suatu kelainan yang amat sangat spesifik. Tetapi kalau ditanya apakah memang obatnya ada, obatnya ada. Nanti akan ditentukan, akan disesuaikan dengan kelainan klinis yang ditemukan oleh Berhasil diagnosis dokter dari sendiri hasil ya? diagnosisnya tadi. Iya. Oke. Baik. Selanjutnya, halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Nama dan dari mana? Langsung dengan pertanyaan. Ya. Halo. Menangkap suaranya seperti dalam air, Bu. Halo. Ya, jelas. Halo. Langsung. Ya, Halo. langsung Ya. aja silakan. Halo pagi. Ya. Selamat pagi. Saya Putri dari Palembang. Oh, oke, baik. Pertanyaannya? Saya mau nanya, anak saya ini menderita leukemia akut. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana cara pengobatan untuk kembali dia sembuh. Ya, Oke, baik. terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, leukemia akut. Apa jawaban Anda, Dok? Oke, leukemia akut ini kebetulan saya bukan dokter anak tapi saya akan bahas secara prinsip mungkin ya. Leukemia akut pengobatan yang paling utamanya adalah memang harus cangkok sun tulang atau transplantasi sun tulang. Tetapi sebelum sampai ke sana ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Artinya kita bisa berikan pengobatan kemoterapi konvensional Ya. yang memang rasanya di Indonesia juga sudah tersedia. Saya pikir Ya, begitu. kemoterapi tapi kan ini bisa dianggap sebagai obat bodoh karena dia juga menyerang organ lainnya. Betul. Dan Indonesia termasuk infeksinya yang sangat tinggi. Apakah kemungkinan kemoterapi juga akan menjadi infeksi bagi pasien yang bersangkutan? Karena harus steril makanannya, lingkungannya, kemudian segala sesuatunya. Tentu. Artinya kalaupun seseorang mendapatkan kemoterapi, apalagi pasien leukemia akut yang amat sangat agresif, sifat dari kemoterapi tersebut, pasien itu tidak akan kita biarkan begitu saja. Artinya begitu pasien itu mendapatkan pengobatan, kita akan kalau perlu kita masukkan pasien kita dalam kamar steril, yang memang di beberapa sentra-sentra pengobatan kesehatan di Indonesia itu ada. Jadi artinya Berarti karantina gitu ya. Iya, karantina. nggak boleh kemana-mana loh, Bukan Pak. cuma sekedar karantina aja. Ternyata bukan hanya hewan, mereka manusia juga harus Iya. karantina. Pasien ini juga harus menjalankan yang namanya kita bilang kamar steril, di mana untuk masuk ke sana tuh kita perlu masuk 4 pintu. Oh, oke. 4 lapis 4 ya. lapis pintu. Pasiennya Wow. harus dimandikan steril dengan betadin, kemudian juga petugas yang masuk ke sana juga harus betul-betul Steril. steril, Iya, ganti iya. baju, cuci tangan, pakai masker, pakai
Google pakai topi juga. Topi juga ya. Jadi tidak main-main ya dok ya sebetulnya. Nggak main-main itu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Kita masih ada penelpon juga. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Dengan siapa? Dari mana? Dan silakan pertanyaannya, Bu. Saya dengan Ibu Eva dari Bogor. Ya. Saya mau bicara dengan Ibu Ufana. Ya. Dr. Saya Ufana. mau mengucapkan terima kasih atas bantuan YKI selama ini. Untuk bantuannya, anak saya penderita rhabdomyosarcoma. Ya. Tapi tanggal 15 kemarin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mendoakan yang terbaik ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Ufana dan terima kasih Mbak Shanas sama Mas Evan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ibu kenal? Bukan, ini penderita rhabdomyosarcoma, Ya. beda dengan LGK. Tetapi Ibu, kami dari Yayasan Kanker Indonesia selalu memang berusaha untuk bisa membantu pasien, terutama pasien yang tidak mampu. Karena seperti misalnya obat ini ya Bu ya, Mbak Soraya, walaupun kelihatannya ini mungkin Pak Fajar bukan orang yang tidak mampu, justru lumayan, tetapi tidak akan sanggup membeli obat yang mahal Tapi sekali. paling seperti tidak ini. kinerja daripada YKI sendiri sudah dirasakan oleh salah satu warga di Bogor Jadi ya. Ibu tadi Begitu. mengucapkan terima kasih mungkin kepada keseluruhan tim dari Yayasan Kanker Indonesia, pengurus. Ya. Kami ada pengurus yang memang selalu niatnya dengan tulus ikhlas membantu pasien. Luar biasa. Baik. Kita butuh yang Ya, seperti ini. betul sekali. Tapi Mas Fajar ceritakan, Anda menjalani permasalahan leukemia ini sudah sekian tahun gitu ya, artinya mencoba untuk flashback atau mundur ke belakang, apa sih yang menyebabkan begitu ya? Kalau menurut Anda kurang lebih apa? Mungkin ya dari lingkungan saya dapatnya leukemia ya. Dulu pernah saya masuk ke pabrik pembuatan pesawat terbang waktu di Belgia dulu. Itu memakai semua plastik untuk masuk ke dalam pabrik, mungkin kena radiasi di situ. Oh, jadi Anda merasa terkena kontaminasi. Iya, ya? mungkin di situ ya. Tapi dokter Ya, ada salah satu kemungkinan. penyebabnya bisa karena ada radiasi. Betul. Dalam satu literatur yang sempat saya baca, memang pasien-pasien waktu yang mengalami serangan bom atom zaman Di Jepang, itu, itu meningkatnya dengan Nagasaki, ya. ditambah lagi dengan kalau kita masih ingat kebocoran radioaktif di Chernobyl. Chernobyl. Ya. Nah, itu yang memang memberikan kontribusi laporan yang banyak untuk Peningkatan daripada leukemia yang leukemia. ada. Iya, betul. Oke, baik. Sekarang Oke. kita ada telepon. Ya, tidak ada. Oke. Jadi kembali lagi, salah satu yang membuat pasien leukemia ini bisa bertahan hidup lebih lama, artinya dengan pencangkokan adalah solusi yang terbaik. Ya. Begitukah? Di samping pencangkokan, kan memang pencangkokan juga tidak murah itu. Ya. Ya. Nah, sekarang kita ada obat-obat yang kita sebut sebagai terapi target. Dan kelihatannya untuk sampai saat ini ya cukup memberikan hasil yang cukup yang baik, asal pasien itu datang pada fase kronik tadi. Ya. Ya tentunya pasien yang datang dengan fase kronik dengan fase yang lebih lanjut, angka keberhasilan pengobatannya akan jauh berbeda. Betul. Tetapi sebagai gambaran untuk fase kronik, kalau kita dapatkan yang namanya CHR, Complete Hematologic Response, jadi secara pemeriksaan darah tepi biasa saja, dia memberikan hasil yang cukup tinggi, 95%. Ya. Dibandingkan dengan keberhasilan dari sum tulang yang 86%. Tetapi ya itu pun juga tetap harus diikuti Ya. dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain yang lebih canggih. Betul, betul sekali. Mungkin kalimat singkatnya apa yang bisa disampaikan bagi mereka yang mempunyai gejala-gejala seperti leukemia, hal yang perlu untuk diberitahu? Mungkin kami Secara singkat, ya, Dok? kalau dari Yayasan Kanker kami berharap pasien tetap rutin memeriksakan diri sehingga kalau ada gejala yang mengkhawatirkan dapat menghubungi dokternya. Sehingga kalau misalnya harus masuk dalam program ini, kami dari YKI siap membantu. Gitu ya. Betul. Nomor yang bisa dihubungi ada? Ke Yayasan Kanker Indonesia DKI, teleponnya di Jakarta, kode area 021, teleponnya 650 9144. Iya. Doa Anda pasti setiap malam? Hah? Iya. Apa doanya? apa? Semoga diberi usia yang lebih panjang. Heeh. Dan saya doakan juga untuk teman-teman saya yang menderita leukemia, semoga hidupnya positif ini. Iya, Paling tidak, betul. walaupun sudah Dan menderita don't ini, give ya, up, ya. semangat Don't untuk give up. tetap Dan bertahan don't give up. Mereka punya Iya, betul motto don't sekali. give up. Iya. Jangan pernah menyerah Ya. gitu ya dalam hidup. Apapun Iya, masalahnya, karena ya. memang dalam hidup ini tidak banyak tahu kita harus melakukan apa. Kadang-kala kita sudah merencanakan sesuatu, tapi banyak hal yang datang yang tanpa pernah kita duga. Oleh karena itu menyikapi hidup untuk lebih bersyukur dengan segala apa yang kita punya.